Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Baik, Guru. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, anak-anak, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, karena ini masih di masa pandemi. Kalau kalian keluar rumah, jangan lupa 3M. Apa itu 3M? Pertama, Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menjaga jarak. Iya, pinter sekali. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Mbak Indah dipimpin doanya. Baik, Bu. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, di sini siapa yang belum masuk Google Meet? Masuk semua, Bu. Sudah masuk. Oke. Kalau sudah masuk semua, kita mulai ya. Oh ya, nanti jangan lupa mengisi presensi yang udah Ibu share di grup WhatsApp ya. Ibu, Anak-anak, masih semangat kan? Masih. Bu. Oke, baiklah. Kalau gitu kita mulai ya pelajarannya hari ini tentang ekosistem. Sudah terlihat belum PPT-nya? Belum. Sebentar ya, lagi loading. Udah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti kalian dapat menjabarkan perbedaan dari kedua gambar. Yang kedua, dapat menentukan pokok pikiran serta informasi penting dari teks non-fiksi di setiap paragraf. Yang ketiga, kalian dapat menyusun daftar hewan menurut jenis makanannya. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat mengkategorikan gambar hewan sesuai dengan jenis makanannya. Oke, anak-anak, coba perhatikan. Sudah terlihat gambarnya? Belum, Bu. Udah. Sudah. Oke, coba perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini apa saja perbedaan dari gambar tersebut? Coba Mbak Febri, dari gambar 1 dan 2 apa saja perbedaannya? Kalau gambar 1 ada air terjunnya, terus ada batunya, terlihat tidak sejuk, tidak ada hewannya. Tidak ada hewannya. Oke. Terus kalau di gambar 2 ada hewannya, ada pohonnya. Ada pohonnya. Apalagi Mbak Indah? Apa ya, Bu? Udah disebutkan semua sama Mbak Febri tuh. Oh ya, sudah disebutkan semua ya. Jadi kalau di gambar 1 itu seperti tidak ada kehidupan ya. Kalau di gambar 2 itu terlihat subur gitu kan. Banyak hewan-hewannya gitu. Iya. Jadi anak-anak, di gambar ini itu sebenarnya terdapat Sistem. ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu nggak? Ekosistem itu yang ada kehidupan kayak hewan, tumbuh. Iya, benar ya. Jadi ekosistem itu ada hewan, ada tumbuhan, ada benda-benda yang hidup. Apa cuman benda-benda hidup aja yang dikatakan ekosistem? Tidak. Tidak. Tidak.
Terus apa lagi yang dikatakan ekosistem? Kalau di gambar ada airnya. Ada airnya, iya. Air itu merupakan benda tak Hidup. hidup, iya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham, Ibu akan kasih video. Bentar ya. Video tentang apa, Bu? Video tentang ekosistem. Oke anak-anak, kita lihat video terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke anak-anak, sudah ya lihat videonya. Sudah, Bu. Setelah melihat video tadi, Ibu ingin bertanya nih, apa itu pengertian ekosistem? Ekosistem adalah Apa ya? Ya, Mbak Febri? Mbak Indah, Bu. Oh, Mbak Indah. Mbak Febri, Bu, tadi. Apa ekosistem? Tadi kan sudah Ekosistem lihat video. itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, benar sekali Mbak Febri. Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah seluruh makhluk hidup itu memiliki ekosistem yang sama? Tidak. Enggak. Tidak. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Nafasnya beda. Nafasnya beda? Yang lain? Mbak Indah? Enggak tahu, Bu. Nggak tahu. Tadi benar ya, tidak. Ekosistem itu tidak memiliki, salah. Maksudnya makhluk hidup itu tidak memiliki ekosistem yang sama. Karena apa? Karena memiliki tempat tinggal yang berbeda. Contohnya, kalau manusia dengan hewan, beda nggak tempat tinggalnya, tempat hidupnya? Beda. Tempat hidup. Beda. Iya, jadi itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya nih, terlihat nggak teksnya? Terlihat, Bu. Terlihat. Bisa dibaca nggak? Bisa. Bisa ya. Oke, sekarang ini kan ada 4 paragraf. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2, Mbak Febri ya yang baca. Ya, Yang Bu. ketiga sama yang keempat Mbak Indah. Yuk dibaca. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah salah satu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik.
Hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Oke, selanjutnya Mbak Indah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Selanjutnya, nah ini ada tugas nih buat kalian. Sebutkan pikiran utama dan informasi penting dari teks fiksi yang berjudul ekosistem yang sudah kalian baca tadi. Kalian tahu kan apa itu pikiran utama? Kemarin sudah belajar kan? Masih ingat kan? Pikiran utama itu apa? Masih. Iya, masih ya. Jadi kalian bisa buat menyebutkan pikiran utamanya di teks yang ekosistem tadi? Bisa. Coba sebutkan satu. Mbak Febri satu, Mbak Indah satu ya. Yuk di paragraf pertama. Semua Pikiran utamanya apa? semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Yakin itu jawabannya Mbak Febri? Yakin. Kalau pikiran utama itu tidak harus di awal kalimat ya. Kalian masih ingat kan? Agak sedikit lupa, Bu. Agak sedikit lupa. Ibu jelaskan dulu. Pikiran utama ini itu adalah ide pokok yang tidak harus di awal kalimat. Bisa di tengah atau bisa di akhir kalimat. Seperti itu. Yang itu, Bu, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Oke, benar ya. Nah, kalau ini informasi pentingnya gimana? Informasi penting itu informasi yang sebagai pelengkap dari pikiran utama. Yang mana? Yang semua, kecuali yang lingkungan adalah. Iya. Jadi mulai dari sini sampai sini itu termasuk ke dalam informasi pentingnya ya. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke materi jenis-jenis makanan hewan. Kalian tahu nggak nih jenis-jenis makanan hewan itu apa aja? Tahu, Bu. Tahu, Mbak Febri? Apa contohnya? Jenis-jenis makanan hewan. Kalau di rumah, Ya? biji-bijian kayak Iya. burung, Biji-bijian. kayak burung dara makan jagung. Oh iya, pinter ya. Selanjutnya Ibu punya teks bacaan nih, jenis makanan hewan. Nah, coba Mbak Indah dibaca nih paragraf pertama.
Cuman paragraf pertama aja, Bu. Iya. Kan pasti. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Ya, selanjutnya Mbak Febri. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang makan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang pohon bambu. Bentar, Bu. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah yang disukai hewan. Belatung senang makan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani. Buah-buahan, burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung. Biji kenari sangat disukai oleh para tupai. Oke, yang terakhir Mbak Indah. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Oke, jadi jenis makanan hewan tadi apa aja? Ada biji, terus Daun, terus batang pohon. batang pohon. Iya, jadi setiap hewan itu mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Oke anak-anak, Ibu punya tugas nih buat kalian. Nah, kalian nanti mencari surat kabar atau majalah bekas ya di rumah yang ada gambar hewannya. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini ada alat dan bahannya ya. Coba dicatat supaya tidak lupa. Keluarkan pena dan bukunya ya. Iya, Bu. Nanti kalian foto dan kalian kumpulkan kepada Ibu ya. Iya, Bu. Kapan dikumpulkan, Bu? Hari Sabtu ya. Ya, Bisa? Bu. Bisa. Oke. Nah, ini contoh tabelnya. Ini kalian tulis seperti ini ya. Jadi tabelnya itu ada 3. Yang pertama gambar dan nama hewannya. Ini contohnya ayam. Ini nama hewannya ayam. Jenis makanannya biji-bijian, cacing juga bisa. Dan golongan makanannya itu tumbuhan dan hewan. Seperti itu ya. Iya, Bu. Jelas? Jelas. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak paham ya berarti tugasnya? Paham. Kalau begitu, pelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Yes. Seneng ya? Senang. Senang. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja ya? Ekosistem. Ekosistem. Tentang Ciri-ciri. ekosistem yang pertama. Macam-macam Selanjutnya apa lagi? makanan. Macam-macam makanan. Jenis-jenis Jenis makanan. makanan. Tadi ekosistem ada
ekosistem biotik dan abiotik. abiotik. Kalau biotik itu yang hidup atau yang tak hidup? Hidup. Iya, kalau biotik yang hidup dan abiotik yang tidak hidup. Pinter-pinter semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pinter-pinter semua. Anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan dan dikumpul tepat waktu ya. Ya, Bu. Iya, oke. Bu akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.